Halo para pendengar, seperti yang pernah gue janjikan beberapa waktu lalu, kali ini gue bakalan bahas semua referensi yang ada di opening anime Isekai Ojisan. So ini dia, breakdown opening anime Isekai Ojisan. Sebelum gue jelasin satu persatu, perlu kalian ketahui kalau semua yang akan gue sebutkan di video ini, gue ambil dari video orang lain, dan kreditnya bakalan gue taruh di deskripsi. Kalau kalian pengen nonton video aslinya, langsung aja klik link yang ada di deskripsi. Tapi gue sih nggak tahu ya, apakah channel itu adalah channel pertama yang ngebuat video itu, atau dia cuma reuploader. Oke, opening ini dibuka dengan scene berwarna biru hitam yang menampilkan pecahan pixel, dan kemudian pecahan itu bersatu menjadi logo Isekai Ojisan. Nah, scene ini diambil dari tampilan pembuka atau boot up screen ketika kita ingin memainkan game dari konsol Sega Saturn region Jepang. Scene berikutnya menampilkan Ojisan yang lagi berdiri di atas bangunan, dan di belakangnya terdapat gambar bulan sabit. Lalu setelah itu kita diperlihatkan tangannya Ojisan yang berkilau. Nah, scene ini diambil dari opening game Shinraiju Satsushi Taromaru yang rilis di konsol Sega Saturn pada tahun 1997. Scene berikutnya memperlihatkan Ojisan yang lagi terbang di udara sambil T-pose, dan Ojisan terlihat sedang menghindari beberapa tembakan. Nah, scene Ojisan terbang diambil dari scene pembuka game Sega Saturn yang rilis pada tahun 1996, yaitu Nights into Dreams. Dan scene Ojisan yang menghindari laser kemungkinan adalah referensi dari game Space Harrier. Selain itu, di sini juga Ojisan terlihat dalam bentuk 3D low poly yang menjadi khas dari karakter 3D di game-game jadul. Contohnya seperti game Tomb Raider dan Virtua Fighter. Scene pun berpindah dan sekarang kita diperlihatkan si cewek elf yang lagi nembakin Ojisan dengan pedangnya, dan dia diperlihatkan dalam bentuk 2D pixelated. Yang mana ini adalah ciri khas dari game-game jadul yang pada saat itu semuanya masih berbentuk pixelated. Scene berikutnya menampilkan si cewek es yang lagi murung, dan setelah itu kita diperlihatkan si cewek pendeta beserta partinya yang lagi berhadapan melawan para monster. Gua rasa tiga scene tadi, yaitu scene cewek elf, cewek es, dan juga cewek pendeta tidak merefer ke sesuatu yang khusus, karena itu adalah jenis scene yang sudah sering kita temukan di berbagai macam opening anime. Tapi satu hal yang pasti, tiga scene tadi memperlihatkan tiga karakter cewek utama yang ada di anime Isekai Ojisan. Scene selanjutnya memperlihatkan Ojisan kecil yang lagi main game di depan TV. Scene ini mengambil referensi dari iklan Sega Saturn yang menampilkan dua ekor monyet bernama Segal dan Anthony. Scene pun membesar dan kita diperlihatkan game yang Ojisan mainkan. Ini adalah parodi dari game bernama Sense Sword yang rilis di konsol Sega Genesis pada tahun 1991. Setelah itu, kita diperlihatkan Ojisan yang lagi ngobrol bareng cewek es yang mengambil referensi dari tipe game visual novel. Contohnya seperti game Tokimeki Memorial. Kemudian kita diperlihatkan partinya si cewek pendeta yang sedang bertarung melawan goblin, dan Ojisan terlihat sedang menyerang para goblin itu. Nah, animasi serangannya Ojisan mengambil referensi dari game yang rilis di konsol Sega Genesis pada tahun 1989, yaitu Golden Axe. Lalu setelah itu, kita diperlihatkan beberapa cuplikan singkat dari semua karakter Isekai di anime Isekai Ojisan, yang mana semua scene itu mengambil referensi dari scene intro di game Street Fighter Alpha 3. Lalu kita diperlihatkan Ojisan yang lagi gerakin tangannya, yang mana ini adalah gestur ikonik dari karakter Sonic di game pertama yang rilis di konsol Sega Mega Drive pada tahun 1991. Kemudian kita diperlihatkan scene paling ikonik di opening ini, yaitu Ojisan yang terlihat sedang menari dalam wujud 3D low poly. Scene ini merupakan parodi dari gameplay game Digital Dance Mix Volume 1 Namie Amuro yang rilis di konsol Sega Saturn pada tahun 1997. Setelah itu, kita kembali diperlihatkan Ojisan dalam bentuk pixelated yang sedang berjalan ke arah sosok raksasa sambil membawa dua senjata, dan di kanan kirinya terdapat pohon. Nah, scene ini merupakan parodi dari game Street Fighter 2 ketika kita berhasil menamatkan story-nya Ryu. Kemudian kita diperlihatkan ketiga karakter perempuan dari anime Isekai Ojisan yang terjatuh dari langit dan mereka bersiap untuk bertarung. Nah, kalau di video yang gua lihat, katanya scene jatuh dari langit adalah referensi dari bagian awal game Magic Knight Riot, yaitu ketika mereka terkirim ke dunia lain. Buat yang nggak tahu, Magic Knight Riot adalah game yang rilis di konsol Sega Saturn pada tahun 1995. Selain itu, karakter perempuan di Isekai Ojisan dan Magic Knight Riot juga sama-sama ada 3 orang, jadi mungkin saja scene ini memang merefer ke sana. Scene berikutnya memperlihatkan Ojisan, Takafumi, dan Fujimiya yang lagi nontonin scene tadi melalui sihirnya Ojisan, dan mereka berdua menampilkan berbagai macam reaksi ketika menonton ingatan tersebut. Scene ini memperlihatkan inti dari anime Isekai Ojisan, yaitu anime tentang Ojisan yang berhasil kembali ke dunia nyata, dan dia menceritakan pengalamannya selama berada di Isekai melalui sihirnya. Lalu Takafumi dan Fujimiya akan menjadi orang yang menonton semua ingatan tersebut, mau itu ingatan yang menghibur, menyebalkan, mengherankan, ataupun mengecewakan. Scene pun berpindah dan kita diperlihatkan Ojisan yang terkurung di dalam penjara. Ini adalah scene yang memperlihatkan masa-masa awal Ojisan terkirim ke Isekai, dan dia dianggap sebagai monster karena wajahnya yang jelek. Kita kemudian diperlihatkan gambar beberapa monster yang ada di Isekai, dan setelah itu kita diperlihatkan Fujimiya yang sedang terpesona melihat wujud si gadis elf.
Seperti yang sudah kita lihat di anime, scene ini merefer ke episode 3 anime Isekai Ojisan, di mana Ojisan menggunakan sihir dan penampilannya berubah menjadi si gadis elf. Scene berikutnya menampilkan sebuah buku catatan dan juga tumpahan darah. Scene ini merefer ke buku catatan Ojisan yang berisi mengenai ingatan apa saja yang ingin dia lupakan. Dan orang yang membaca buku itu pasti akan menderita sampai pada tahap ingin ingatannya juga ikut dihapus. Makanya kita diperlihatkan darah yang kemungkinan adalah darah dari orang yang membaca buku itu. Dan terakhir, opening ini ditutup dengan scene Ojisan yang tersenyum ke arah layar. Kenapa tersenyum? Ini karena gambar Ojisan tersenyum adalah salah satu gambar paling memorable kalau kalian baca versi manga Isekai Ojisan. Nah itu tadi breakdown lengkap sekaligus semua referensi yang ada di opening anime Isekai Ojisan. Seperti yang sudah kita lihat, semua referensi yang muncul selalu berasal dari konsol Sega, mau itu Sega Saturn ataupun Sega Genesis. Hal ini sesuai dengan karakter Ojisan yang diceritakan sebagai fans berat Sega. Oke, mungkin itu saja untuk video kali ini. Makasih semua yang sudah mendengarkan, dan bye-bye.